kisah nyata Suster Ngesot. Begini ceritanya. Hantu Suster Ngesot berawal dari sebuah kejadian yang terjadi pada tahun 1939, sebuah rumah sakit tua di Jakarta. Ada seorang suster bernama Martha. Suster ini begitu cantik, modis, tetapi jutek serta judes, terutama dengan kaum lelaki. Bahkan tak segan Martha berkata-kata kasar jika ada teman sejawatnya yang usil menggoda. Karena cantik dan sikapnya yang cuek, justru makin banyak orang yang ingin menjadikannya pacar. Bahkan ada yang ingin meminangnya. Namun semua itu ditolaknya. Tidak peduli pegawai rumah sakit, keluarga pasien, bahkan dokter, tidak membuat Martha lantas mau dijadikan kekasih. Entah apa sebabnya. Suatu ketika saat dinas malam, seorang teman sejawat, yaitu mantri atau jururawat laki-laki, merencanakan tindakan usil kepada Suster Martha. Mantri tersebut membawa Martha ke ruang penyimpanan obat atau gedung farmasi. Setelah dinas pada pukul 1 dini hari, sesampainya di gudang, Martha kemudian dibekap dengan kain yang sudah dibubuhi obat bius. Martha pun pingsan. Melihat hal tersebut, beberapa orang yang saat itu sedang dinas, ada seorang dokter dan 2 mantri, akhirnya berubah tujuan. Semula hanya ingin usil, malah jadi bernafsu karena melihat bagian tubuh Martha yang tersingkap. Semuanya terjadi begitu cepat dan tanpa terencana. Entah siapa yang memulai. Mereka tiba-tiba bergantian menodai Martha. Saat sang dokter melakukan aksi ruda paksa terhadap Martha, Martha pun siuman. Setelah itu Martha meronta sambil berteriak-teriak. Karena panik, Martha akhirnya dibekap hingga kehilangan nyawa. Lalu jenazahnya dikubur di bekas kamar mandi belakang rumah sakit yang digali dengan linggis. Sementara 2 orang lainnya menyiapkan semen dan batu bata. Kebetulan memang saat itu sedang ada renovasi bangunan sehingga banyak material bangunan di sana. Jenazah Martha kemudian dimasukkan ke lubang galian tersebut dengan posisi tak wajar. Karena terburu-buru, jenazah Martha diletakkan dengan kepala berada di bawah, tetapi kaki Martha tersangkut dan tidak bisa dimasukkan. Karena takut diketahui oleh orang lain, maka salah satu dari mereka akhirnya terpaksa mematahkan tulang kaki Martha agar bisa dimasukkan ke dalam lubang yang digali asal-asalan itu. Setelah itu lubang diuruk dan diplester dengan batu bata dan ditimbun dengan semen. Sejak saat itu, sosok Martha sering terlihat berjalan dengan menyeret kedua kakinya sambil berteriak minta tolong kepada siapa saja yang sedang berada di lorong rumah sakit tersebut. Martha berjalan dengan ngesot karena kakinya patah. Sebenarnya itu bukan ruh Martha, tetapi korin merah Martha. Bahkan bisa jadi jin-jin iseng menjiplak penampilan korin merah Martha. Sebenarnya sosok tersebut tidak bermaksud menakuti. Tapi
meminta tolong agar jasadnya bisa dimakamkan secara layak. Sejak kejadian itu hingga saat ini, sosok Suster Ngesot masih sering menampakkan diri. Orang yang sedang bermalam di rumah sakit kadang terngiang akan cerita ini. Lalu tercipta sebuah pola pikir, kalau malam hari di rumah sakit, terutama di bangsal, kemungkinan akan berjumpa dengan Suster Ngesot ini. Peristiwa itu kemudian diketahui oleh para jin-jin usil yang pada akhirnya mereka menjelma atau menyaru Suster Ngesot. Para jin itu memang seringkali menakuti manusia karena rasa takut yang dirasakan oleh manusia akan mereka serap untuk memperkuat energi mereka. Orang yang ditapaki Suster Ngesot biasanya akan menjadi kaku seketika dan tidak bisa bergerak. Nah, ketakutan itulah yang dimanfaatkan oleh para jin jahat untuk memperkuat energinya. Memang mungkin tidak masuk akal, tapi demikianlah hukum yang berlaku di dunia para dedemit. Demikian cerita kita saat ini tentang kisah nyata Suster Ngesot. Memang benar-benar terjadi, dan mungkin karena Suster Ngesot sering menampakkan diri, akhirnya menjadi semacam urban legend, bahkan sudah ditulis menjadi novel dan difilmkan. Tahun 1986, listrik masih belum masuk di kampungku. Rumah penduduk masih jarang dan pepohonan masih cukup lebat. Tiap malam kami harus segera tidur begitu kentongan di pos kamling berbunyi 9 kali. Anak-anak hanya boleh bermain di malam hari saat bulan purnama. Itu pun hanya bermain di halaman. Pada musim kemarau tahun itu, warga tiba-tiba diteror oleh penampakan pocong keliling kampung. Awalnya hanya orang-orang yang biasa keluar malam yang bertemu dengan pocong itu. Misalnya Wak Salim yang sedang mengairi sawah. Wak Salim yang bekerja sebagai ulu-ulu atau orang yang membagi jatah air ke sawah petani. Suatu malam, tepat menjelang dini hari, Wak Salim baru pulang dari sawah, melewati kuburan kampung yang gelap gulita. Wak Salim yang sangat pemberani dan pernah bertemu dengan berbagai sosok demit, entah kenapa malam itu sangat takut. Senter ia nyalakan, diarahkan ke ujung jalan yang membelah kuburan dan rimbun bambu. Wak Salim merasa ada yang mengawasinya, namun entah sosok apa. Suara binatang malam seakan-akan terhenti. Anehnya, burung hantu yang tadinya terdengar di kejauhan malah berbunyi nyaring di antara dahan-dahan pohon gampoja di kuburan. Waktu seakan berjalan begitu lambat. Langkah Wak Salim juga terasa begitu berat. Sementara di tengkuknya, Wak Salim merasa seperti ada yang meniup. Kepala Wak Salim terasa membesar. Ia sadar sebentar lagi akan ada penampakan sosok hantu yang cukup menakutkan. Sebab meski berkali-kali bertemu dengan sosok hantu saat mengairi sawah, hawanya tidak seperti ini. Wak Salim pernah diganggu sundel bolong, gendruwo, kuntilanak, kemamang, banaspati hingga muncul, tapi hawanya tidak seperti ini. Dugaan Wak Salim ternyata benar. Bau amis dan busuk tiba-tiba tercium dari arah kuburan. Belum sempat Wak Salim berlari,
keranda kayu yang disimpan warga di dekat pagar kuburan tiba-tiba jatuh dengan suara yang sangat keras. Dari balik tikar pandan yang digulung, tiba-tiba menggelinding sesosok pocong jatuh tepat di hadapan Wak Salim. Awalnya sosok pocong itu terpejam. Kapas yang disumbalkan pada lubang hidung dan matanya tiba-tiba terlepas. Pocong itu pun membuka matanya. Dalam pandangan yang mulai kabur, Wak Salim sepertinya mengenal siapa sosok pocong itu. Ya, ia mirip Maimunah atau Mumun yang meninggal 3 hari yang lalu. Pada malam itu juga, selesai mengolah kedelai untuk dijadikan tempe, Mbok Nah tiba-tiba mendengar suara tangisan wanita di dekat sumur di belakang rumahnya. Awalnya Mbok Nah takut untuk keluar rumah, tapi karena tangisan wanita itu semakin lama semakin nyaring dan mengharukan, Mbok Nah memberanikan diri mengintip melalui lubang-lubang dinding bambu rumahnya. Namun meski sudah ia sapukan pandangan ke arah kebun pisang di belakang rumahnya, tak ada seorang pun di sana. Mbok Nah masih penasaran. Takut ada seorang tetangganya yang menjadi korban kejahatan. Misalnya seseorang diruda paksa atau seseorang dianiaya suaminya. Namun meski Mbok Nah sudah mengintip dari berbagai sudut rumah melalui lubang-lubang dinding bambu, tak ada siapapun di kelaban malam. Mbok Nah semakin khawatir karena suara tangisan wanita itu kian nyaring. Ketika ia hendak berbalik untuk membangunkan suaminya, Mbok Nah terkejut hingga nyaris pingsan. Di hadapannya berdiri sesosok Mumun atau Maimunah yang terbalut kain kafan lusuh dan cairan tanah. Pocong Mumun menangis di hadapan Mbok Nah seakan meminta tolong. Saat mulut Mumun terbuka, berjatuhan ratusan belatung dan cairan merah. Air mata yang meleleh di pipinya pun juga berwarna merah kental. Sejak saat itu, hampir setiap hari ada saja orang yang bercerita jika semalam mereka didatangi sosok pocong Mumun. Penampakannya selalu sama. Mumun menangis seakan meminta tolong. Orang heran, kenapa Mumun yang selama hidupnya sangat baik ketika meninggal malah menjadi pocong gentayangan. Orang bilang arwah gentayangan sebenarnya ingin meminta tolong karena di alam kubur ia mendapatkan siksa atas dosa-dosanya. Tapi bukankah Mumun seorang gadis yang sangat baik? Selama ini Mumun nampak sangat rajin beribadah. Keluarganya juga sangat terhormat meski bukan orang berada. Bahkan karena saking baik dan cantiknya Mumun, hampir setiap pemuda mencoba merebut hati kembang desa itu. Sudah bukan rahasia jika Mumun menjadi rebutan setiap pemuda. Rosidi, anak kepala desa, bahkan sampai hampir berkelahi dengan Supri karena saling berebut perhatian Mumun. Orang-orang dari luar desa juga banyak yang ingin melamar Mumun. Namun kembang desa itu masih lebih memilih melanjutkan sekolahnya. Kampung makin gempar karena kuburan Mumun tiba-tiba dirusak orang. Perangkat desa sampai harus melapor kepada Babinsa karena jasad Mumun yang sudah membusuk diambil kain kafannya. Keluarga Mumun shock. Selama ini sudah merasa malu karena arwah Mumun menjelma menjadi pocong. Kini malah mendapati kuburan Mumun dirusak. Jasadnya yang membusuk, kehilangan kain kafannya. Wak Mutin kemudian berunding dengan para perangkat desa. Menurut Wak Mutin, bisa jadi kain kafan Mumun diambil untuk dijadikan sarana ilmu hitam. Kalau itu benar, berarti Sukma Mumun bergentayangan karena minta tolong, karena dukun itu mengganggu ketenangannya di alam kubur. Ini bukan arwahnya tapi sukmanya atau korinnya. Para perangkat desa kemudian mendatangi Mbah Kamil, sesepuh desa yang dikenal memiliki ilmu kebatinan.
Dan benar, Mbah Kamil membenarkan jika kain kafan Mumun dijadikan sarana ilmu hitam, khususnya ilmu pesugihan dan ilmu pelet. Mbah Kamil kemudian mengajak seluruh warga mengadakan lagu khusus agar ritual si dukun ini gagal dan Mumun tenang di alam sana. Mbah Kamil juga menjelaskan jika yang bergentayangan selama ini bukan arwah Mumun, namun setan yang menyerupainya. Setelah 3 malam, warga rutin mengadakan doa bersama. Terdengar ledakan di rumah Mbah Wage, seorang dukun pendatang dari kota yang dulu pernah menjadi pusat PKI. Istri Mbah Wage berteriak meminta tolong kepada warga. Setiba di sana, warga menemukan jasad Mbah Wage hangus seperti habis terbakar. Dari mulutnya keluar darah kehitaman berbau sangat busuk. Di antara sesajen dan dupa yang berantakan, warga menemukan sehelai kain kafan bekas yang penuh dengan rajah-rajah dengan huruf lokal. 3 hari kemudian, Yatno tiba-tiba berperilaku aneh seperti orang-orang waras. Sepanjang waktu ia meracau-racau dalam bahasa lokal. Dan dari omelan-omelan Yatno ini yang agak sulit dipahami ini, sedikit terkuak sebuah rahasia. Yatno sebenarnya sangat mengidamkan Mumun menjadi istrinya. Tapi karena Yatno bukan pemuda baik-baik, Mumun dan keluarganya keberatan menerima lamaran Yatno. Pemuda tukang mabuk itu kemudian mencari tahu weton atau hari lahir Mumun demi syarat ilmu pelet yang akan dilakukan oleh Mbah Wage. Kebetulan Mumun lahir pada hari Selasa Kliwon atau hari Anggoro Kasih. Mbah Wage yang awalnya akan mengguna-guna Mumun agar mau menerima lamaran Yatno berubah niat. Mbah Wage akhirnya menyandet Mumun agar bisa meninggal pada hari Selasa Kliwon. Santet Mbah Wage berhasil. Mumun meninggal mendadak pada hari Selasa Kliwon. Mbah Wage yang selama ini berburu kain kafan mayat yang meninggal pada Selasa Kliwon akhirnya menemukan barang idamannya itu. Begitu Mumun meninggal, Mbah Wage langsung memulai ritual ilmu hitamnya. Dikirimlah setan dari pohon angker dekat sungai untuk meneror warga. Ketika warga lengah dan ketakutan, Mbah Wage menggali kuburan Mumun dan mengambil kain kafannya sebagai jimat ilmu pesugihan dan ilmu pelet tingkat tinggi. Dengan kain kafan itu, Mbah Wage bisa mendapatkan banyak uang dari para pasiennya.